Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Muhammad Iksan, mengumpulkan tugas hafalan hadis berupa video mata kuliah hadis Tarbawi, dosen pengampu yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu Mulyani SPD MPD. Yang pertama, hadis yang berkaitan terhadap lingkungan. Hadis Jabir bin Abdullah qala kanat rijal minna hudul aradina faqalu nu'ajiruha bisulati wa rubi' wa nasfi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ardun falyasma'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Dahulu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya dahulu ada beberapa orang yang datang kepadanya, lalu mereka berkata faqalu nu'ajiruha aw mithliha bisulasi wa rubi' wa nasfi, ya, mereka memiliki tanah, menyewakan tanah mereka sepertiga, separuhnya. Lalu Nabi berkata, man kana lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaknya dia memanfaatkan atau memberikan tanaman, atau dia memberikan kepada saudaranya untuk dimanfaatkannya. Bila dia ingin, bagaimana? Minimal dia merawat dan menjaganya, memperhatikan atau merawatnya. Kemudian hadis yang berkaitan tentang ibadah yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalah wa mabnau sab'a sinin, perintahkanlah anak kalian di umur 7 tahun untuk salat, wadribuhum 'alaiha wa hum abnau 10 sinin wa farraqu bainahum fil madaji', dan pukullah ketika di usia 10 tahun juga tidak melaksanakan sholat, namun juga tidak melaksanakan sholat, dan pisahkanlah di antara perempuan dan laki-laki tempat tidur mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bagaimana perintah sholat ini? Ya, kita memberikan perintah kepada anak-anak kita di umur 7 tahun. Dan yang kedua ada ketegasan sikap kita. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga dengan sikap, juga dengan fisik. Bila mereka masih enggan melaksanakan sholat, maka kita dianjurkan untuk memukulnya. Pukulan di sini dengan kasih sayang, dengan pukulan nasihat, dengan niat. Dengan pukulan kita ini Allah gerakan, Allah jadikan asbab hidayah sehingga tergeraknya hati anak kita untuk melaksanakan sholat. Juga bagaimana kita sebagai orang tua selalu memperhatikan memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana anak-anak kita mau sholat tapi orang tuanya sendiri tidak sholat, maka bagaimana kita memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik, ya, diantaranya dengan sholat, ya. Nah, dengan demikian, dengan sendirinya mereka ketika selalu memperhatikan, ketika melihat orang tuanya sholat, maka insya Allah mereka juga akan sholat. Lalu kita memberikan gambaran-gambaran apa manfaat, keuntungan dari sholat, dan apa kerugian orang-orang yang sholat. Kerugian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima amalannya, hangus, dikarenakan perkara sholat dia tidak tunaikan. Kemudian yang ketiga, hadis yang berkaitan tentang ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang hendak melakukan suatu perjalanan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kakinya untuk menuju ke surga.
Maka hadis ini yang bagaimana ilmu ini penting, ya. Bukan dalam hadis yang lain bahwasanya dunia ini Allah Subhanahu wa taala laknat kecuali orang yang berilmu dan juga penuntut ilmu. Masya Allah. Ketika ikan-ikan di lautan, hewan-hewan, burung yang ada di udara yang terbang, ya. Kemudian hewan-hewan, seluruh hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini mendoakan orang-orang yang ada di majelis orang-orang penuntut ilmu. Begitu besar keutamaan ya, orang-orang berilmu dan juga penuntut ilmu. Juga ketika majelis ilmu, kita mengikuti majelis ilmu, seusainya majelis ilmu tersebut, maka dosa-dosa kita ini Allah Subhanahu wa taala gugurkan. Kemudian hadis yang berkaitan tentang fitrah. Hadis yang berkaitan tentang fitrah ini, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidani aw nasirani aw majasani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Pentingnya daripada bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini, kita mengarahkan menuju kepada fitrahnya. Ketika orang tua anak tersebut seorang Islam, orang Muslim, maka insya Allah anak-anaknya juga ikut daripada Islam, ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada orang tuanya kafir, dia masuk Islam, ya. Dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, ada kejadian-kejadian yang dia lihat, yang dia saksikan di luar nalar manusia. Ya, contoh seperti dia melihat ketika tsunami di Aceh, di Palu, itu masjid tidak tenggelam, ya. Dia melihat kejadian bahwasanya masjid itu dipikul langsung oleh malaikat, sehingga dia betul-betul takjub melihatnya, lalu tergerak hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua, ada juga hal-hal yang mana dia memeluk Islam disebabkan karena proses pencarian yang panjang, pencarian kebenaran Islam yang panjang. Dia telusuri dari kitab-kitab orang, Al-Quran, hadis, maupun referensi yang lain. Lalu dia menemukannya bahwasanya dia betul-betul yakin, ya, betul-betul mantap hatinya untuk memeluk Islam, ya. Kemudian yang ketiga, ada juga hal-hal yang mana terdorong hatinya ketika dia mendengarkan penjelasan para ulama, para ustadz yang menjelaskan Islam ini, ya, kemudian tersentuh hatinya untuk masuk Islam, ya. Kemudian hadis yang terakhir berkaitan tentang evaluasi pendidikan, ya. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal? Ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal ini berkaitan dengan ketakwaan manusia. Nilai Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak meletakkan kemuliaan manusia pada harta, jabatan, kecantikan, ketampanan, popularitas dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari sisi ketakwaannya, dari sisi amalannya, qalbunya. Qalbu ini berkaitan dengan akidah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mana bersih, betul-betul bersih dari keburukan, amarah, prasangka buruk dan lain sebagainya, ya. Maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala melihat dari sisi hati dan amalan, ya, bukan dari harta dan rupa. Kalau ukuran Allah Subhanahu wa taala melihat harta dan rupa, maka orang-orang terdahulu, para orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, Fir'aun, ya, kemudian Qarun, mereka itu lebih banyak hartanya, ya, daripada orang-orang yang sekarang ini. Kalau ukuran penilaian Allah Subhanahu wa taala pada harta, pada ketampanan, maka Qarun, ya, lebih mulia daripada kita semua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari sisi yang berbeda, hati dan amalan, hubungan dengan ketakwaan, ya. Sebagaimana juga Allah firmankan, wa tazawwadu fa innahu khairu zadi taqwa. Bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.